Untuk dengan lancar masuk ke sekolah aristokrat Teng Yuan. Gadis miskin itu menyamar sebagai putri keluarga yang kaya. Halo teman-teman. Nama aku Yan Xiaoxi. Gaun khusus yang dia sedang pakai menarik perhatian temannya lebih banyak lagi. Jadi dia langsung bertanya apa merek gaun ini. Tapi Xiaoxi bilang gaun ini didesain untuk dia sendiri. Sebenarnya, warna-warni pada gaun itu dibuat olehnya menggunakan bola pingpong untuk memukul bola balik. Desainnya dipotong tangan oleh teman dekatnya. Ini membuat gadis tercantik di sekolah Tong Jiayue tidak nyaman. Jiayue segera mengeluarkan lipstik terbarunya dan memamerkannya kepada semua teman. Yan Xiaoxi masih tenang saja. Keluarkan sebuah lipstik dari tasnya. Bukankah ini lipstik edisi terbatas Minnesota yang legendaris? Ketika teman sekelas mendengarnya, mereka segera mengepung Xiaoxi. Ini membuat Jiayue sangat marah. Sebenarnya lipstik ini tidak mudah didapat. Xiaoxi harus mencari waktu yang lama untuk membeli tempat lipstik di gudang memo. Dan bagian dalam lipstik lebih sederhana. Dia meneliti dan menggabungkan bahan-bahannya dari siang sampai malam. Akhirnya dia bisa membuat produk yang tidak terduga. Tapi saat Anda bersaing untuk melihat, jatuhkan lipstik dengan ceroboh. Tapi Yan Xiaoxi tidak menyalahkan teman-temannya. Ini membuat teman-teman sekelasnya memiliki kesan yang sangat baik tentang dia. Jika barang yang rusak itu milik Tong Jiayue, jadi konsekuensinya pasti tidak dapat diprediksi. Dia marah dan mengusir teman sekelasnya. Lalu menatap Yan Xiaoxi. Jadi dia baru saja meninggalkan kelas. Dia menerima pesan dari idola pria di sekolah. Tapi isi di surat itu adalah bertemu dengannya malam ini. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Jadi tidak pergi. Keesokan harinya saat masuk kelas, Xiaoxi melihat seorang pria yang tampan duduk di podium. Kamu yang memintaku untuk bertemu tadi malam, kan? Akibatnya, dia langsung menarik tangannya keluar. Sang ibu karena dia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Tanpa ampun meninggalkan putrinya. Tanpa diduga, setelah putrinya dewasa, dia sedang belajar di sekolah yang didirikan ibunya. Hari ini adalah hari pendirian dana beasiswa sekolah. Akhirnya Xiaoxi segera mengenali presiden dewan sekolah yang berdiri di atas panggung. Adalah ibu kandungnya, berpisah selama bertahun-tahun, Tong Lanying. Momen ini mengingatkan Xiaoxi tentang kenangan lama. Ketika dia masih kecil, sang ibu menikah dengan seorang pria yang hanya minum alkohol dan berjudi sepanjang hari. Sering menuduh Xiaoxi mencuri uangnya. Sang ibu takut pria itu akan memukulinya. Harus memaksa Xiaoxi untuk mengakui kesalahan. Ambil dia pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihat wajahmu satu hari lagi. Pada akhirnya, sang ibu dan putrinya masih diusir dari rumah. Tapi sang ibu memanfaatkan waktu Xiaoxi untuk bermain. Tinggalkan dia di jalan. Tahun itu, ketika Xiaoxi baru berusia 3 tahun, dia kehilangan kedua orang tuanya. Dan sekarang, ibunya Tong Lanying berdiri di podium dan katakan dia sangat cinta putrinya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menamai dana beasiswa sekolah dengan nama putrinya. Saya tidak tahu di mana anak saya sekarang. Tapi saya harap dia akan menikmati kesenangan ketika studi. Di bawah bantuan beasiswa. Hari ini temannya mengajak Xiaoxi ke rumah Tong Lanying untuk bermain. Xiaoxi bisa makan masakan ibunya masak lagi. Putri Butong juga suka makanan daging yang dimasak kayak ini ya. Iya, benar. Makan? Apakah kamu tuli? Apa yang kamu lihat? Cepat makan ya. Tapi tidak tahu kenapa. Tong merasa bahwa Xiaoxi sangat mirip dengan putrinya. Xiaoxi takut ketahuan jadi dia mau cepat pulang. Saat pacarnya ngambil kunci, Butong melihatnya dan langsung mengenali boneka yang tergantung di gantungan kunci itu. Kenapa boneka ini ada di tempatmu? Ini adalah boneka kain yang aku buat untuk putrinya. Xiaoxi tidak ingin terima ibu kandung ini. Jadi dia sengaja mengatakan boneka ini dia beli di toko barang bekas. Kamu ya Lei ya? Ya, itu sebabnya kamu sengaja tidak menerimanya. Sayang, di mana orang tuamu? Apakah kamu tersesat? Aku membawa kamu pulang ya. Kenapa tanganmu sangat dingin? Bagaimana kabarnya?
Dia bahkan tidak ingat namanya. Menurut aku, maka kamu bisa membawanya ke panti asuhan. Gimana bisa begitu? Ayah. Setelah bertemu pada hari itu, dia telah secara resmi melakukan prosedur adopsi. Dari hari itu, dia menjadi satu-satunya kerabatnya. Ini akan menjadi rumahmu dari sekarang. Ayah. Sepanjang hari ini belum melihatku. Apakah ayah sudah merindukan aku ya? Iya, sangat rindu. Makanan ini enak. Setengah setiap orang ya. Xiaoxi sangat sederhana. Aku hanya berharap dia bisa belajar dengan fokus. Aku berharap kamu tidak datang untuk mengganggu Xiaoxi kami di masa depan. Ayah, ini sangat jelek. Kamu punya mulut yang besar. Biar aku memberi kamu makanan? Ayah, aku sudah pulang. Sudah pulang ya? Kenari ini belum terbelah. Kenari ini sudah dibelah. Ayah, kemampuannya mengupas kenarinya. Semakin hebat ya. Tentu saja. Ayah membantu kamu membelah kenari selama lebih dari 10 tahun. Aku bisa menjadi putrimu, aku sangat bahagia. Bahkan dalam hidup ini, aku tidak ingin meninggalkan ayah. Aku harus berada di sisi ayah selamanya. Bukan kamu di sebelah ayah. Tapi ayah akan selalu berada di sisimu. Karena kamu adalah satu-satunya sumber hidupku. Yan Xiaoxi sudah datang. Ke sini untuk apa? Kamu tidak malu kan? Mohon maaf semua teman-teman. Maaf. Aku memaksa kamu untuk record. Tapi gak menjaga dengan baik. Tidak sengaja kehilangan telepon. Menyebabkan rekaman itu menjadi viral. Menyakitimu dan Hou Jianbai memiliki kesalahpahaman. Aku minta maaf tentang ini. Ketika aku meninggalkan kamar, kepala sekolah Lin masih normal. Juga mengatakan untuk cepat makan wortel, pare dengan pasta wijen dibuat putrinya. Kebenaran yang aku katakan padamu semua pada hari itu. Kamu juga tak percayaku. Tolong. Kembalikan boneka kain untukku. Dia adalah Yale saya. Ini makanan apa? Pare, wortel dengan saus wijen. Awalnya dibuat untuk kakek kamu. Apakah orang lain melakukan hal yang sama? Siapa yang akan makan 3 hal ini bersama-sama? Ini kebiasaan aneh kakekmu. Dia sangat suka makanan ini. Bu, aku akan keluar sebentar. Iya, benar ada siswi. Jadi apakah Pak tahu? Jam berapa dia meninggalkan ruang staf? Sekitar sebelum jam 6. Waktu mati Prinsipal Lin adalah sekitar pukul 7 malam hingga 8 malam. Bubarkan tim pingpong saja. Saat ini, bahkan jumlah anggota tim tenis meja tidak cukup. Saya pasti akan membawa Li Han dan Xiaoxi kembali ke tim. Apakah kamu tidak cukup menghina putriku? Kamu ingin memaksanya untuk kembali bermain denganmu. Putrinya. Apa cerita ini? Ibu sudah tahu ya? Iya, aku sudah tahu semua. Aku tahu Yan Xiaoxi adalah putriku. Aku juga tahu. Gimana kamu memperlakukan putriku? Jika tim pingpong tidak masuk babak final, perintah pembubaran segera dieksekusi. Dan kamu juga akan dikeluarkan dari sekolah. Qi Jinghao melanggar peraturan sekolah. Menyesuaikan dokumen internal sekolah secara sewenang-wenang. Dia adalah cacing yang membuat panci sup. Terpaksa putus sekolah.